Wejangan Welas Asih Dewi Kwan Im dan Buddha Hidup Cikung tentang cara menghilangkan malapetaka. Setiap murid memiliki malapetaka masing-masing. Bencana juga tidak sama. Maka dari bencana besar, bencana kecil, masing-masing juga berbeda. Kita telah tiba di dunia manusia. Semuanya memiliki misi suci untuk disempurnakan. Setiap murid datang ke vihara atau fotang untuk dengar kelas dharma. Setiap kalangan, setiap kelompok tidak sama. Topik kelas juga tidak sama. Akan tetapi, jika kalian datang membuka kelas dharma, mendengarkan hakikat kebenaran, maka akan menghapus 200 bencana kecil kalian. Belajar makan vegetarian, terutama dalam belajar sekali makan, bisa menghapus 30 bencana kecil. Orang-orang yang belajar makan vegetarian pun bisa menghapus bencana atau malapetaka diri sendiri. Bagi umat yang telah berikrar vegetarian seumur hidup, maka telah menghapus 1.200 bencana dosa berat yang bisa mengakibatkan kematian. Seumur hidup menjaga pantangan membunuh dan telah melepaskan makhluk hidup atau fang sheng, maka semua ini adalah ikrar yang telah kita tegakkan. Dan jika melanggar pantang vegetarian dengan kembali makan daging, maka dosa berat berada di urutan pertama. Umat sedharma saat datang ke vihara, tugas suci menyambut pendahulu dan para budiman dengan menyediakan handuk untuk mempersilakan menyeka wajah tangan. Saat menyerahkan ke umat, jika menggunakan kerendahan hati menyambut sedharma, maka setiap orang bisa menghapus 20 bencana kecil. Menyediakan handuk sebenarnya sedang belajar rendah hati. Maka setiap murid dalam proses belajar pembinaan pelaksanaan, sebenarnya semuanya memiliki bencana tersendiri. Dan di saat proses demi umat melayani sesama umat sedharma, di saat itu juga kita sendiri bisa menghapus bencana sendiri. Datang ke vihara jangan dianggap beban, tanpa kita sadari saat bertugas suci telah banyak menghapus bencana sendiri. Maka kenapa kita bisa selamat dan tentram dalam kehidupan sehari-hari atau ping an? Berhati welas asih juga akan melenyapkan bencana. Walau sekalipun berada di rumah susah melakukan kebaikan, tapi masih bisa melafalkan atau membaca parita suci untuk dilimpahkan. Maka inilah yang disebut dengan niat kebaikan yang melenyapkan bencana. Walaupun hanya ini satu-satunya cara, tapi yang paling penting adalah untuk kamu bisa membangkitkan hati untuk bertekad, memancarkan hati welas asih. Tidak peduli berada di mana, jika di saat kita mampu melakukan, maka lintaskanlah orang. Jika di saat tidak ada yang bisa dilakukan, maka binalah diri sendiri. Di saat satu bencana tiba, terutama para pembimbing atau senior dan semua umat sedharma akan beranggapan bahwa ini adalah sebuah ujian besar. Maka dari itu,
guru agung dan ibu guru suci kalian sangat cemas, terbebani dalam hati. Kalian harus lebih mempraktekkan, harus lebih membangkitkan hati belas kasihan. Walau sekalipun berada di rumah susah melakukan kebaikan, tapi masih bisa melafalkan atau membaca parita suci untuk dilimpahkan. Maka inilah yang disebut dengan niat kebaikan yang melenyapkan bencana. Walaupun hanya ini satu-satunya cara, tapi yang paling penting adalah untuk kamu bisa membangkitkan hati untuk bertekad memancarkan hati welas asih. Supaya para pembina menggunakan hati welas asih ini bisa mencapai hingga ke surga atau Li Tian, kelak bisa kembali melapor kepulangan kepada Ibunda Suci. Saat sekarang, banyak hati orang dalam keadaan panik. Di saat kalian sedang membabarkan hakikat kebenaran, harus terus menyemangati kalimat baik yang dapat mencerahkan. Jika ada jiwa umat yang sudah memohon tahu merasa tidak tenang, maka harus sarankan mereka untuk membaca dalam hati 5 kata suci. Jika orang yang belum memohon tahu, maka sarankan memanjatkan nama suci Buddha. Misalnya, Namo Guan Shi Yin Pusa. Dengan mengandalkan ikrar welas asih para Buddha, ditambah dengan majikan sejati jiwa raga yang tenang, barulah bermanfaat. Berharap kalian lebih tekun dalam membangkitkan hati welas asih untuk menyelamatkan bencana dan malapetaka di dunia ini. Dan sebidang hati yang menyelamatkan ini bukan mengandalkan perorangan, tapi semua orang harus membangkitkan sebidang ikrar hati welas asih, barulah bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada langit. Baikkah? Ingat, saat jumpa situasi apapun, harus tetap tenang. Jangan panik. Orang yang benar-benar membina tahu tidak akan tumbang. Pengorbanan orang bekerja mencari uang tidak akan lari. Pengorbanan orang yang benar-benar membina tahu tidak akan tumbang. Langit tidak akan pernah mengabaikan orang yang sudah berjerih payah. Setitik apapun kerja keras akan dibalas setimpal. Hanya takut hati orang tidak teguh dalam mempertahankan. Maka dari itu, membina tahu harus sanpuli atau jangan meninggalkan 3 hal penting, yaitu di saat di dalam hatimu sedang dilanda masalah, maka mulai tidak meninggalkan kalangan tahu, tidak meninggalkan wejangan suci, dan tidak meninggalkan pendahulu. Jalankan 3 hal ini dengan menggunakan hati. Otomatis masalahmu akan teratasi. Mengapa harus melihat atau membaca wejangan suci? Karena di dalam wejangan suci ada jawaban yang kalian inginkan. Juga dapat membantu memecahkan keraguan masalah dalam hati kalian. Wadah kalangan tahu adalah tempat pembinaan hati. Melalui lingkungan ini, kamu baru bisa belajar tahu, membina tahu, dan memupuk jasa pahala. Memupuklah jasa pahala di wadah kalangan tahu, dan dengan sepenuh hati partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan vihara. Terima kasih, semoga bermanfaat.